Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wal aqibatul muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi rasulillah ajmain amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad 5 November 2023. Alhamdulillah anak didikku sekalian, paket B Yayasan Rahmatul Insan Kupang, Kota Batam. Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah tidak mempanjang mukadimah. Pada proses pembelajaran ini Bapak akan menyampaikan tentang masalah tugas dan sifat Rasul Allah. Tujuan pembelajaran ini agar kita memahami apa sih tugas daripada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Memahami arti apa itu rasul. Perhatikan, dengarkan. Secara bahasa, rasul berarti utusan. Dan secara istilah, rasul adalah laki-laki yang terpilih dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan risalah kepada umat manusia. Beda dengan nabi. Kalau nabi adalah seorang laki-laki yang diutus oleh Allah hanya untuk menyampaikan buat dirinya. Nah, demikian. Ya, itu yang perlu dipahami pertama. Tentunya anak didikku sekalian sudah memahami ada 20 nabi yang kita sudah wajib iman, ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhirul hatamil anbiya Muhammad al-Mustafa. Kemudian apa tugas-tugas daripada Rasul? Tugas daripada Rasul itu adalah hal yang pertama, semua Rasul menyampaikan ajaran Tauhid, yakni mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun peraturan agama, syariat, yang dibawa mereka berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi umatnya saat itu. Nabi Adam sesuai dengan umatnya pada waktu itu, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, begitu seterusnya. Hal yang kedua, tugas Rasul itu membimbing umatnya menuju jalan yang benar agar mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dan yang ketiga, kehadiran Rasul untuk membawa kebenaran, kabar gembira, dan memberi peringatan kepada umatnya agar mereka menjadi umat yang beriman. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa munzirin. Dalam surah Al-An'am ayat 48 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Itu tugas-tugas rasul. Adapun sifat-sifat yang wajib kita ketahui, sifat rasul itu ada 4. Yang pertama, siddiq, artinya jujur. Yang kedua, amanah, artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh, artinya menyampaikan wahyu, risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah fatana, cerdas, pandai atau pintar. Nah, dari sinilah kita perlu memahami dengan jelas bahwa Rasul Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat-sifat yang sangat mulia, dan kita harus bagaimana mencontoh, meneladani sifat Rasul tersebut. Ya, anak yang soleh, kalian dapat meneladani sifat Rasul. Yang pertama, membiasakan diri bersikap jujur terhadap siapapun.
Jujur dalam ucapan berarti mengatakan sebagaimana mestinya, tidak menambah dan tidak mengurangi. Jujur dalam perbuatan berarti berbuat secara adil sebagaimana mestinya, tidak mengurangi hak siapapun. Kemudian berusaha untuk dapat menyampaikan amanah. Kepada siapa? Kepada yang berhak. Orang yang diberi amanah pada hakikatnya sedang diuji dengan amanah tersebut. Apakah dia berhasil menjaganya atau tidak? Orang yang meladani sifat Rasul pasti menjaga amanah secara baik. Ia sekali-kali tidak berkhianat. Ini hal-hal terpenting adik-adik sekalian pahami tentang bagaimana tugas dan sifat-sifat Rasul. Kesimpulannya adalah untuk bagaimana kita bisa meneladani daripada sifat Rasul ini adalah kita membiasakan dalam hidup kita ada kesadaran pun untuk selalu jujur, berkata apa adanya, tidak berbohong. Amanah, kita cerdas. Cerdas artinya kita bisa pintar dengan kita mau belajar. Belajar itu tidak memandang usia, muda atau tua. Bahkan kita sampai mati tetap belajar. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Dari sejak ayunan sampai kita mati. Itulah hal terpenting anak-didikku sekalian Bapak perlu sampaikan. Sebelum Bapak mengakhiri, Bapak memberikan tugas. Disimak baik-baik, nanti setelah selesai tugasnya dikirim ke yayasan ya. Soal yang pertama, sebutkan 25 nabi dan rasul secara berurutan. Yang kedua, jelaskan pengertian rasul. Yang ketiga, jelaskan daripada 4 sifat-sifat rasul beserta artinya. Yang keempat, sebutkan sifat-sifat terpuji pada Rasul. Dan yang terakhir, sebutkan tugas-tugas Rasul Allah. Demikian, selamat mengerjakan, sukses selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.